Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ternak dimanapun Anda berada, salam sukses selalu. Semoga panjenengan semua diberikan kesehatan. Beredarnya atau terkenanya wabah penyakit mulut dan kuku sangat meresahkan untuk para peternak kita ya. Jadi di sini kami akan sedikit berbagi untuk antisipasinya. Dan ini adalah berita dari Kompas TV. Saksikan. Sahabat Kompas.com, Menteri Budi Gunadi Sadikin menyebut penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak jarang menular ke manusia. Hal ini disampaikan melalui konferensi pers yang digelar di kantor Presiden dan disiarkan pada kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Senin 9 Mei 2022. Budi Gunadi mengatakan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Penyakit mulut dan kuku ini domainnya ada pada hewan, maka hampir tidak ada loncatan ke manusia. Mengenai penyakit mulut dan kuku yang tadi disampaikan oleh Pak Menko Erlangga, kami sudah diskusi dengan Badan Kesehatan Dunia WHO dan Badan Kesehatan Hewan Dunia OIE bahwa penyakit mulut dan kuku ini memang domainnya ada di hewan. Jadi hampir tidak ada yang loncat ke manusia. Seperti virus SARS-CoV-2 itu loncat dari kelelawar ke manusia. Flu babi itu loncat dari babi ke manusia. Flu burung loncat dari burung ke manusia virusnya. Nah, khusus untuk virus mulut dan kuku, virus ini memang adanya hanya di hewan yang berkuku dua. Jadi sangat jarang yang meloncat ke manusia, jadi tidak perlu khawatir dari sisi kesehatan manusianya. Menurut keterangan Menkes, penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak berbeda dengan penyakit flu babi, flu burung, dan COVID-19. Meski demikian, Menkes mengimbau kepada masyarakat, penyakit mulut dan kuku ini sangat menular antar hewan ternak. Menurut Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi, Profesor Chandra Yoga Aditama, penyakit kuku dan mulut yang menyerang hewan ternak itu merupakan masalah kesehatan hewan, bukan manusia. Penyakit mulut dan kuku pada hewan ini disebabkan aptovirus yang merupakan bagian dari Picornaviridae dengan 7 strain, yakni A, O, C, SET1, SET2, SET3, dan Asia1. Sebanyak 729 sapi terjangkit penyakit mulut dan kuku di Gresik, Jawa Timur. Bahkan 13 diantaranya dilaporkan mati. Berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Pertanian Gresik, Eko Anindito, angka kematian hewan tersebut bisa terus bertambah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, Menkes terus melakukan pengecekan terhadap sapi milik warga sebagai bentuk pencegahan. Saat ini, total sapi di kandang yang telah diidentifikasi sebanyak 959 ekor, dengan terindikasi sakit PMK sebanyak 729 ekor sapi. Dari total indikasi sebanyak 29 ekor sapi ternak terpaksa dipotong dan 10 ekor sapi dinyatakan sembuh. Menurut Kepala Dinas Peternakan, wabah ini pertama kali dilaporkan di Gresik pada Kamis 28 April 2022. Saat ini dilaporkan adanya kasus PMK menyerang ternak warga di 22 desa dalam 5 kecamatan dengan total 402 kasus. Kemudian, beberapa hari berikutnya, terdapat laporan dari warga Lamongan dan Sidoarjo adanya kasus serupa pada 1 Mei 2022. Total sebanyak 102 sapi di 6 desa dalam 3 kecamatan di Lamongan terserang PMK tersebut. Sedangkan di Sidoarjo, sebanyak 595 sapi potong, perah, dan kerbau di 14 desa dalam 11 kecamatan dilaporkan terjangkit PMK tersebut. Sebagai upaya penanganan kasus tersebut, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian atau Kementan, Nasrullah mengatakan pihaknya akan melakukan lockdown zona wabah sambil berkoordinasi dengan pemerintah untuk pencegahan dan tracing.
Untuk itu kami menyediakan berbagai obat-obatan bos. Ini ada obat tetes mata untuk mengantisipasi penyakit belek bos. Kami sediakan, kami siapkan untuk mengantisipasinya. Dan kami juga menyediakan beberapa obat-obatan. Ini ada alkohol ya untuk suntikan yang sudah digunakan, maka kami kasih alkohol. Kemudian ini ada hand sanitizer ya bos, untuk antisipasi manusia. Ini juga, tapi ini sudah pengisian ulang ya bos bungkusnya, supaya tidak menular. Dan ini saya juga menyediakan untuk vitamin agar kambingnya tetap sehat-sehat dan gemuk-gemuk. Nah, ini ya vitaminnya bos. Ini vitaminnya bisa dibeli di toko-toko ya, toko persiapan ternak-ternak. Ini adalah obat-obatan untuk persiapan atau untuk jaga-jaga lah istilahnya bos. Kami menggunakan cairan ini apa, septosit ya, untuk penyemprotan mulut-mulut ya, atau juga apa, badannya ya. Sebenarnya hampir sama dengan disinfektan lah. Antisipasinya yang pertama adalah kita semprot dulu kandangnya ya bos. Kita semprot agar kandang kita itu selalu steril. Nah, saya menggunakan ini bos. Bebas panjenengan mau menggunakan apa sesuai dengan selera panjenengan. Yang penting bisa selalu perhatikan bos, sahabat ternak dimanapun Anda berada, perhatikan kesehatan ternak Anda ya, dari segi makan terutama ya. Apabila terkena penyakit tentunya makannya kurang bernafsu, kemudian lesu kambingnya. Karena alhamdulillah ini ya, ternak kami selalu kami kasih obat, kami suntik, kami kasih vitamin ya. Kita usaha semaksimal mungkin lah ya, kita berusaha semaksimal mungkin agar kambing kita atau ternak kita selalu sehat. Karena ini sangat meresahkan sekali ya, wabah yang muncul di Jawa Timur. Mudah-mudahan di Jawa Tengah aman, tidak masuk sampai ke daerah kita bos, amin. Dan alhamdulillah kambing-kambing kami ini selalu sehat, makannya juga lahap. Ini berarti menandakan kalau kambing kita itu sehat-sehat. Ini saya sedang kasih makan konsentratnya bos. Dikasih makan konsentrat. Nah ini bos lagi makan. Untuk gayemannya kami pakai jeramik yang kami selip bos. Selipannya juga ala kadarnya bos, karena madein Kiambek. Madein Kiambek menggunakan alat pemotong rumput. Nah ini bos lagi. Oke, kita bisa lihat makanya sangat-sangat semangat ya. Kita sangat semangat, makanya jadi kita bisa lihat dari kesehatan.
Kemudian air minumnya kami kasih sedikit obat bos, kami kasih obat juga supaya masuk ke tubuh untuk menjaga stamina tubuhnya. Kemudian kami kasih garam juga bos, kami kasih garam untuk di tempat minumnya. Nah ini kambingnya kelihatan bos, sehat-sehat alhamdulillah. Nah ini belum 10 menit bos, ini saya kasih makan sudah hampir habis. Saya belum ada 10 menit lah, mungkin baru 5-7 menit kasih makan konsentrat. Kambingnya sangat lahap-lahap ini bos ya. Jadi saya sarankan ini sebaiknya bersihkan kandangnya, kandang harus bersih, kemudian disemprot untuk mengantisipasi virus yang masuk. Ya, kami melakukan penyemprotan itu 2 hari sekali bos. 2 hari sekali kami semprot menggunakan disinfektan. Ya mudah-mudahan saja, kita berdoa virus penyakit mulut dan kuku tidak sampai menyerang wilayah kita bos, amin. Tapi bagaimanapun kita harus berusaha, kita harus mencegah sedini mungkin, lakukan pencegahan sedini mungkin agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Karena mencegah itu lebih mudah daripada mengobati. Perlu saya sampaikan juga bos, kalau virus penyakit mulut dan kuku ini tidak menular ke manusia ya. Tidak menular ke manusia, tetapi alangkah baiknya jika kita habis ke kandang, kita habis melakukan pemberian makan, pembersihan kandang, kita juga melakukan pembersihan pada diri kita sendiri sebelum kita pulang ke rumah atau sebelum kita masuk ke rumah. Kita bersihkan tangan kita, mungkin baju-baju kita, agar kita lebih steril lah, lebih aman, tidak membawa virus atau sesuatu yang tidak diinginkan ke dalam rumah. Meskipun ini penyakit virus tidak menular ya, tidak menular ke manusia, tetapi ya untuk jaga-jaga bos, untuk jaga-jaga saja. Ya sahabat ternak dimanapun Anda berada, saya sarankan
kita selalu menjaga kesehatan ternak kita ya bos. Mudah-mudahan saja kita berdoa jangan sampai ke wilayah kita untuk penyakit-penyakit yang sekarang sedang ramai ya bos, atau wabah penyakit kuku dan mulut ini, karena ini sangat meresahkan para peternak. Nah, saya menggunakan alat pencacah rumputnya ala kadarnya bos. Ini madein sendiri bos. Saya menggunakan pemotong rumput bos. Pemotong rumput saya bikin ya gini lah bos, ala kadarnya saja, sederhana, tapi fungsinya sama. Nah, ini fungsinya sama. Kita tidak perlu bagus, tidak perlu mahal, kalau fungsinya sama buat apa. Yang penting intinya bisa mencacah rumput. Nah, ini hasilnya bos, seperti ini. Hasilnya seperti ini bos. Jangan ditertawakan bos, karena ini madein sendiri ya bos. Ini madein sendiri karena mungkin kekurangan dana ya, jadi ya beginilah. Konsentratnya kami selalu jaga dengan baik agar tidak lembab atau tidak bau atau tidak busuk ya. Agar bisa dinikmati dombanya kalau makan itu dengan lahapnya. Dengan sangat lahap. Ya, ini ternak-ternak kami bos. Kami pemula, jadi ya masih agak apa, kurang paham lah cara antisipasi mengatasi segala penyakitnya. Jadi kami cegah sedini mungkin ya, sebisanya dan sepengetahuan yang kami miliki lah. Ini makanya masih sangat lahap ini. Nanti kalau konsentratnya udah habis, kami gayemannya pakai cacahan jerami bos. Pakai cacahan jerami atau batang padi lah, pohon-pohon padi ya, yang kami selip. Mungkin dari segi gizi mungkin kurang ya, tapi karena ini agak supaya kita tidak ngarit tiap hari lah, kita memanfaatkan yang ada di sekitar kita lah. Oke sahabat-sahabat peternak dimanapun Anda berada, saya doakan semoga panjenengan selalu sukses. Ini ternak kami kami kasih makan sehari 4 kali bos. Sehari 4 kali. Kami menggunakan sistem waktu lah ya, supaya tidak makan terus atau tidak kelaparan. Kami melakukan pemberian makan itu pagi itu jam 7 sampai sekitar jam 8 itu sudah usahakan kambing sudah kenyang. Kemudian dari jam 8 sampai jam 11
itu biarkan masa pencernaan ya, atau biarkan mencerna makanan dengan sempurna dulu. Kemudian dari jam 11 kami kasih makan sampai sekitar jam 1 lah, sekitar jam 1 biarkan juga makan. Kemudian sore saya kasih makan jam 4. Untuk sore hari saya kasih makan jam 4. Kemudian kalau malam, untuk makan malamnya saya kasihkan jam 8 malam. Saya kasih makan jam 8 malam. Kemudian untuk air minum ya, jangan sampai telat. Saya sarankan bos, jangan sampai telat kasih minumnya. Saya tidak menggunakan sistem kompor bos ya. Saya tidak menggunakan sistem kompor, jadi saya kasih tempat airnya sendiri supaya bila haus minum, haus tidak minum sistem kompor. Jadi airnya ya hanya air biasa, kami kasih garam dan juga kasih vitamin sedikit lah. Nah ini bos, kandang kami bos. Untuk panjenengan yang mau main-main ke kandang kami, silahkan saja bos, silahkan saja untuk main-main atau silaturahmi. Dan untuk panjenengan para senior yang sudah lebih terjun ke peternakan, atau yang jelas panjenengan lebih berpengalaman dari segi perawatan maupun pengobatan, silahkan bos kasih masukan ke saya atau masukan ke kami terima dengan sangat-sangat baik. Atau mungkin yang mau join usaha atau menjadi partner kami, tidaklah apa, silahkan. Mungkin panjenengan punya bibit-bibit yang bagus, mau ditawarkan ke kami juga tidak masalah. Insya Allah nanti jika pas, cocok harganya, kerjasamanya, perjanjiannya bagus, bisa saja kita jadi kerjasama atau jadi partner bisnisnya. Oke bos, ini untuk pertama kali kami pengisian itu 50 ekor. Ini semua pejantan bos, karena untuk menjelang Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Nanti rencananya setelah ini kami mau penggemukan untuk pedaging biasa bos. Pedaging biasa itu pedaging betina. Jadi silakan untuk panjenengan semua yang punya bibit betina, untuk kedepannya setelah ini bongkar bos, mungkin bisa ditawarkan tentunya dengan sistem kerjasama, perjanjian yang kami buat bos. Insya Allah kami rencananya untuk 100 ekor bos, untuk program kedua setelah Idul Adha ini. Nah ini bos, yang kemarin itu kurus-kurus, kambingnya kurus-kurus, sekarang sudah ginuk-ginuk atau gemuk-gemuk. Oke bos, juragan dan para senior dimanapun anda berada, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, juga subscribe yang belum subscribe. Dan untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya bos. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya. Dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sukses untuk kita semua.